Bab 3 Tunangan Baron Sampah. Pada saat ini, Jiang Sasa juga melihat Zhao Chen berjalan lurus ke arahnya. Dia merasa sangat jijik. Dia tidak menyangka lelaki ini begitu keras kepala. Dia telah mengatakan dengan jelas tadi malam bahwa dia dan dia berasal dari dua dunia yang berbeda. Tetapi dia tetap mengatakan bahwa mereka adalah kekasih masa kecil, dengan harapan dia akan berubah pikiran. Candaan. Baru setelah meninggalkan galaksi malang itu dia tahu betapa cemerlangnya kehidupan. Bagaimana mungkin dia rela kembali ke galaksi miskin itu dan menjadi seorang barones yang tidak berharga, sementara anak-anaknya sendiri tidak memiliki kesempatan untuk mewarisi gelar tersebut. Dia tidak akan membiarkan dirinya menjalani kehidupan seperti itu, bahkan tidak memikirkannya. Anak laki-laki di sebelahnya adalah saham potensial yang telah ditemukannya. Dia memiliki latar belakang keluarga yang baik. Ayahnya sekarang adalah seorang Viscount, dan konon ia mungkin akan dipromosikan menjadi Earl dalam beberapa tahun ke depan. Pada saat itu, putranya juga akan dapat mewarisi gelar tersebut. Lupakan saja. Aku akan mencari alasan untuk menolaknya nanti. Aku sudah menyelamatkan mukanya, tetapi dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Jadi jangan salahkan aku karena mempermalukannya di depan umum. Jiang Sasa bergumam pada dirinya sendiri. Dia bahkan mulai menunjukkan ekspresi dingin dan memikirkan kata-kata untuk menolak. Bahkan anak laki-laki di sebelah Jiang Sasa pun memasang ekspresi menggoda. Dia mengejar Jiang Sasa. Jadi tentu saja dia telah menyelidiki pengalaman hidup Jiang Sasa dan juga tahu tentang Zhao Chen, si baron miskin. Ia senang melihat rasa malu dan marah di wajah orang lain setelah barang-barang yang mereka sayangi dirampas olehnya. Tepat saat mereka berdua menunggu alur cerita selanjutnya. Tanpa diduga, Zhao Chen bahkan tidak melihat ke arah Jiang Sasa sedetik pun dan hanya berjalan melewati mereka. Tindakan ini mengejutkan Jiang Sasa dan bocah itu. Bahkan Li Wei pun tercengang. Awalnya dia mengira Zhao Chen melihat tunangannya bersama laki-laki lain dan jadi kesal serta ingin maju untuk menanyainya. Tapi Zhao Chen malah berjalan melewatinya begitu saja. Lihat, ini lokasi terbaik. Kamu juga bisa melihat kapal antariksa berlabuh di sana. Zhao Chen duduk di meja makan dengan jendela besar transparan dari lantai sampai ke langit-langit, sambil menunjuk ke pelabuhan antariksa di kejauhan tempat puluhan kapal antariksa berlabuh. Li Wei terkejut dan berpikir, saudaraku, apakah kamu benar-benar duduk di sini hanya untuk menikmati pemandangan? Zhao Chen datang untuk melihat kapal luar angkasa. Mungkin itu adalah sesuatu dalam darah pria, tetapi Zhao Chen sekarang sangat tertarik pada kapal luar angkasa. Berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya dalam benaknya, Zhao Chen membandingkan kapal-kapal antariksa yang berlabuh di pelabuhan bintang satu per satu. Pada dasarnya, ada lebih banyak kapal luar angkasa T2, dan beberapa kapal luar angkasa T1. Kapal luar angkasa T1 sudah merupakan produk yang ketinggalan zaman di era ini. Umumnya digunakan untuk keperluan sipil atau untuk patroli dan penjagaan di berbagai galaksi. Jika Anda benar-benar ingin pergi ke medan perang, Anda setidaknya memerlukan kapal luar angkasa level T2. Ukuran pesawat luar angkasa T2 juga beberapa kali lebih besar dari ukuran pesawat luar angkasa T1. Jenis yang paling umum adalah kapal perusak bintang dan fregat bintang, yang jumlahnya mencapai 2/3 dari total keseluruhan. Sisanya adalah kapal penjelajah bintang dan kapal penjelajah tempur bintang. Zhao Chen bahkan melihat kapal perang antar bintang tingkat T1, tetapi itu jelas barang antik. Zhao Chen belum melihat kapal induk atau kapal luar angkasa. Kapal perang antar bintang dan kapal induk dapat dianggap sebagai yang termahal dari semua jenis kapal. Yang satu merupakan panglima pertempuran udara antar bintang, dan yang satu lagi merupakan panji kapal-kapal raksasa dan senjata-senjata raksasa. Zhao Chen segera melihat kapal luar angkasa yang persis sama dengan yang dibeli Li Wei. Kapal perusak bintang berukuran sedang kelas T2 Hyena. Ini adalah kapal perusak bintang T2 terlaris di Star Empire saat ini, dan banyak orang menyukai kapal luar angkasa ini. Kapal itu panjangnya 230 meter, yang setara dengan ukuran stadion besar.
Kapal perusak bintang berukuran sedang kelas Hyena yang berlabuh memiliki lambung yang dicat dengan warna baja asli. Dengan lambang yang melambangkan identitasnya disemprotkan pada sisi kanan lambung, totalnya ada 3 lambang. Yang di depan adalah lambang Aliansi Galaksi. Star Empire adalah anggota Aliansi Galaksi. Dan semua kapal luar angkasa dalam Aliansi Galaksi harus dicat dengan lambang ini. Di bagian belakang terdapat lambang 7 bintang dari Kekaisaran Bintang yang melambangkan 7 keluarga yang mendirikan Kekaisaran Bintang. Yang terakhir adalah lambang pemilik kapal antariksa, nomor kapal, dan sebagainya. Yang terakhir adalah yang terbesar dan paling mencolok. Ketiga lambang ini seperti kartu identitas kapal antariksa ini. Apa yang akan kamu makan hari ini? Aku akan mentraktirmu, Li Wei berkata dengan murah hati. Benar-benar, Zhao Chen menatap Li Wei dengan tatapan menggoda, lalu mengklik tombol pesan di desktop. Kemudian halaman holografik untuk pemesanan muncul di depan Zhao Chen, dan dia langsung menggeser ke menu terakhir. Li Wei tersenyum pahit dan berkata, "Kakak, meskipun ayahku membelikanku sebuah kapal antariksa, kamu juga tahu bahwa uang saku yang diberikan ayahku setiap bulan, sebenarnya tidak banyak." Zhao Chen berhenti menggodanya dan berkata, "Meskipun kamu adalah generasi kedua yang kaya, aku hanyalah seorang baron yang miskin. Tetapi aku tidak jatuh sampai pada titik harus memakanmu. Tunggu sampai kamu benar-benar kaya, lalu undang aku." Petik 2. Setelah mengatakan itu, Zhao Chen memesan paket makanan yang termurah. Li Wei juga memesan sesuatu yang serupa. Segera, pelayan robot membawakan 2 set makanan untuk Zhao Chen dan Li Wei. Paket nutrisi A dan C untuk kalian berdua. Silakan dinikmati perlahan-lahan. Zhao Chen mulai memakan makanan di depannya. Kelihatannya enak, tetapi rasanya sungguh buruk. Jika dia memberikan evaluasi, rasanya seperti dia sedang memakan plastik. Sepertinya harga pangan telah naik lagi akhir-akhir ini. Mengonsumsi paket nutrisi buatan ini setiap hari membuat saya merasa seperti kehilangan indera perasa. Aku benar-benar ingin memakan makanan yang ditanam secara buatan itu, kata Li Wei dengan wajah getir. Tolong minta ayahmu untuk memberimu lebih banyak uang saku, Zhao Chen berkata tanpa mengangkat kepalanya. Ayahku sangat pelit. Selain dari kesepakatan besar untuk membelikanku pesawat antariksa kali ini, mustahil baginya untuk membayarnya lagi. Dan tahukah kau betapa mahalnya makanan yang ditanam secara artifisial sekarang? Bahkan ayah saya hanya bisa makan 3 kali sehari dan 1 sup, dan dia bisa makan daging seminggu sekali. Saya kira hanya bangsawan kelas atas yang bisa menikmati kehidupan berpesta dan minum setiap hari. Li Wei melambaikan tangannya. Zhao Chen melihat makanan di piring. Di era ini, semuanya baik dan maju. Tapi satu-satunya hal yang buruk adalah makanan ini. Karena jumlah populasi yang besar, eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya lahan di planet ini, tingginya biaya tanaman yang tumbuh secara alami dan seterusnya. Kebanyakan orang awam sekarang mengonsumsi makanan bergizi buatan yang murah dan tidak berasa. Hanya orang kaya dan berkuasa yang dapat memakan makanan alami yang ditanam secara buatan. Bahkan nasi, roti kukus, dan sayuran yang paling umum di kehidupan Zhao Chen sebelumnya adalah komoditas mahal di sini. Bangsawan biasa, menengah dan rendah hanya dapat menikmatinya sesekali. Bukankah ini Baron Zhao Chen? Bagaimana seorang baron bisa makan makanan seperti ini? Sebuah suara yang tidak bersahabat datang dari samping. Li Wei mengerutkan kening dan menoleh. Jiang Sasa dan laki-laki yang sebelumnya diabaikan Zhao Chen, kini duduk di sebelah mereka. Identitas pria ini tidak biasa. Namanya Zhang Haoran dan ayahnya seorang Viscount. Zhao Chen mengabaikannya dan terus memakan makanannya sambil menundukkan kepala. Aku lupa memberitahu Baron Zhao Chen tentang satu hal. Sasha telah setuju untuk menjadi pacarku. Mengenai pertunangan antara kamu dan Sasha, sebaiknya kamu membatalkannya jika kamu tahu lebih baik. Apakah kamu satu-satunya yang layak mendapatkan Sasha? Jangan pernah pertimbangkan berat badanmu sendiri. Zhang Haoran mengejek tanpa basa-basi dan menatap Zhao Chen dengan jijik. Dia hanya menyukai perasaan mempermalukan orang lain.